Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iliana Tarigan. Kami dari kelompok 5. Dalam hal ini kami akan membahas tentang pengukuran kinerja operasional, penjualan, varian biaya langsung, dan peranan pengukuran non-keuangan. Dan dalam kelompok ini tidak hanya saya sendiri, namun ada Kak Hana Anjani dan Muhammad Rifki Pratama dan Kak Rufi Fatalsyah. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu membangun kontrol sistem operasional. Pengendalian operasi membantu manajer dalam meraih tujuan yang dianggarkan. Pengukuran hasil operasi menjadi umpan balik bagi para manajer dan membantu mereka mendapatkan masukan mengenai penyebab-penyebab dari hasil operasi. Sebuah perusahaan memperoleh laba operasi yang lebih tinggi dan varian yang menguntungkan apabila perusahaan tersebut menjual lebih banyak unit, menerima harga jual per unit yang lebih tinggi, dan menghasilkan biaya yang rendah. Dua aspek dari operasi yang biasanya menarik bagi manajer dalam menilai operasi adalah efektivitas dalam meraih tujuan dan efisiensi dalam menjalankan operasi. Operasi yang efektif adalah operasi yang dapat memperoleh atau melampaui tujuan yang ditetapkan dari operasi tersebut. Operasi yang efisien tidak membuang-buang sumber daya secara cuma-cuma dalam menjalankan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika perusahaan menggunakan sumber daya melebihi jumlah yang diperlukan. Sebuah perusahaan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan operasinya, tetapi masih belum efisien. Dan sebaliknya, perusahaan yang efisien mungkin belum efektif jika gagal mencapai tujuan operasinya. Lalu selanjutnya ada anggaran fleksibel. Anggaran yang dibuat sebelum awal suatu periode adalah anggaran induk. Anggaran tersebut menjelaskan harapan-harapan dan merupakan cetak biru dari operasi untuk periode yang akan datang. Anggaran tersebut merupakan anggaran tetap karena dibuat hanya untuk tingkat output tertentu. Anggaran induk berfungsi sebagai panduan penting, bahan perbandingan atau tolak ukur dalam mengawasi dan mengendalikan operasi serta untuk evaluasi kerja. Namun, kondisi operasi jarang berubah menjadi seperti yang diharapkan atau yang diprediksi ketika anggaran tersebut dibuat. Ketika output yang dihasilkan berbeda dari output yang dianggarkan atau kondisi operasi aktual menyimpang dari yang dianggarkan akibat faktor-faktor di luar kendali perusahaan, perusahaan perlu menyatakan perubahan-perubahan ini dan merevisi anggaran induk sebelum menentukan efisiensi operasi. Efisiensi dari suatu operasi ditentukan dengan membandingkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam operasi tersebut dengan jumlah sumber daya yang seharusnya digunakan untuk sejumlah output aktual dari operasi tersebut. Alat yang dapat membantu dalam menentukan jumlah sumber daya yang seharusnya adalah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang menyesuaikan pendapatan dan beban dengan jumlah output aktual yang dicapai. Lalu selanjutnya varian volume penjualan dan varian anggaran fleksibel. Varian volume penjualan dari suatu periode adalah selisih antara jumlah anggaran fleksibel dan jumlah dalam anggaran induk atau tetap pada suatu periode untuk unsur-unsur berkaitan. Varian volume penjualan mengukur dampak perubahan jumlah unit penjualan pada pendapatan penjualan, beban-beban, margin kontribusi, atau laba operasi dari periode berjalan. Lalu yang kedua, varian anggaran fleksibel adalah selisih antara hasil operasi dan jumlah dalam anggaran fleksibel pada tingkat output aktual dalam periode berjalan. Varian anggaran fleksibel sama dengan hasil aktual dikurang anggaran fleksibel. Varian laba operasi anggaran fleksibel dari suatu periode adalah selisih antara laba operasi anggaran fleksibel yang telah dianggarkan untuk setiap unit terjual atau laba operasi yang sudah diperoleh jika perusahaan melaksanakan operasi menurut anggaran induk kecuali untuk output dari periode berjalan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah penyusunan biaya standar untuk bahan baku langsung. Biaya standar bahan baku langsung suatu produk memiliki 3 segi, yaitu kualitas, kuantitas, dan harga. Kualitas bahan baku langsung akan menentukan kualitas produk dan mempengaruhi tahap-tahap proses produksi termasuk jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi.
Seringkali dibutuhkan trade-off dalam operasi antara penggunaan bahan baku yang mahal dan berkualitas tinggi atau bahan baku yang agak murah namun berkualitas lebih rendah. Setelah kualitas bahan baku ditentukan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan standar kuantitas bahan baku langsung meliputi desain produk, pemicu biaya dari aktivitas produk, kualitas bahan baku langsung, serta kondisi dari fasilitas dan peralatan produksi yang digunakan dalam produksi produk. Kualitas, kuantitas, dan waktu pembelian dapat memengaruhi standar harga bahan baku. Standar biaya bahan baku dibuat berdasarkan Bill of Material atau BOM yang dibuat oleh Departemen Engineering, berisi daftar bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. SKI sama dengan jumlah kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu unit produk. SP sama dengan standar harga per unit bahan baku. Contoh, untuk membuat satu buah sofa tipe A150 diperlukan 5 meter persegi kain Oscar kualitas A (sama dengan SKI). Misalkan harga kain Oscar kualitas A adalah 40.000 meter persegi SP, maka standar biaya bahan baku A150 sama dengan SKI dikali SP sama dengan standar kuantiti bahan baku dikali standar harga atau unit bahan baku. Lalu sama dengan 5 meter persegi dikali 40.000 meter persegi sama dengan 200.000. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rufi. Kemudian membuat kartu biaya standar. Kartu biaya standar merupakan satu kertas kerja yang memuat harga standar dan kuantitas elemen biaya produksi dalam memproduksi satu produk. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap varian laba operasi anggaran fleksibel meliputi yang pertama, deviasi harga jual, kemudian biaya variabel, serta biaya tetap dari jumlah standarnya ataupun jumlah yang dianggarkan. Varian harga jual merupakan selisih antara total pendapatan penjualan yang diterima dengan total penjualan dalam anggaran fleksibel untuk unit-unit yang terjual pada suatu periode. Kemudian, definisi varian biaya variabel anggaran fleksibel adalah selisih antara beban-beban variabel yang terjadi dengan total beban variabel dalam anggaran fleksibel pada suatu periode. Sedangkan varian bahan baku langsung merupakan selisih antara total biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan selama operasi dengan total biaya bahan baku langsung standar untuk output dari operasi. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu unit-unit yang diproduksi selama satu periode. Sedangkan varian tenaga kerja langsung merupakan hasil dari total biaya tenaga kerja langsung dari suatu periode yang berbeda dengan total biaya tenaga kerja langsung standar untuk output pada periode tersebut. Varian tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, varian tenaga kerja langsung dan varian efisiensi tenaga kerja langsung. Kemudian ada yang namanya JIT manufacturing. Dalam pengertiannya, JIT adalah suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya. Dalam hal ini, yaitu semacam organisasi ataupun perusahaan. JIT mempunyai 4 aspek pokok. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, contohnya seperti persediaan, sedapat mungkin diusahakan nol. Kemudian yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol. Tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali ataupun repair produk cacat tersebut, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Dan yang ketiga, selalu upayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Dan terakhir, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah.
JIT dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan, seperti misalnya pembelian, produksi, distribusi, administrasi, dan sebagainya. Pemanufakturan JIT menggunakan pendekatan yang lebih memusat daripada yang ditemui dalam pemanufakturan tradisional. Penggunaan sistem pemanufakturan JIT mempunyai dampak pada yang pertama, meningkatkan keterlacakan biaya, meningkatkan akurasi penghitungan biaya produk, kemudian mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa pada departemen jasa tentunya. Kemudian mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan proses. Kemudian ada yang namanya analisis CPV konvensional atau yang disebut dengan biaya volume laba. Menganggap bahwa semua biaya produksi dan non-produksi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu biaya yang bervariasi dengan volume disebut biaya variabel, sedangkan biaya yang tidak bervariasi dengan volume disebut biaya tetap. Dalam analisis tersebut, biaya dianggap sebagai fungsi linear volume penjualan, sehingga persamaannya adalah diketahui rumusnya adalah laba sama dengan pendapatan total dikurang dengan biaya total, dan juga pendapatan sama dengan harga jual per unit dan juga unit atau volume produk. Sedangkan untuk mengetahui hasil dari biaya total, rumusnya adalah biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dan unit atau volume produk, sehingga didapatlah laba bersih sebelum pajak dan juga unit ataupun volume produk dengan rumus laba sama dengan harga jual per unit dan unit atau volume produk dikurang dengan biaya tetap total dikurang dengan biaya variabel per unit dan unit atau volume produk. Analisis biaya volume laba. Analisis CPV dalam JIT. Dalam sistem JIT, biaya variabel per unit produk yang dijual turun, namun biaya tetapnya naik. Dalam JIT, biaya variabel berdasarkan batch tidak ada karena batch menjadi satu kali. Jadi, rumus biaya dalam JIT dapat digambarkan sebagai berikut. B sama dengan T ditambah V1X1 ditambah V3X3. B adalah biaya total, T adalah biaya tetap, V1 adalah biaya variabel berdasarkan unit penjualan, V3 adalah biaya variabel berdasarkan non-unit, X1 adalah jumlah unit, X3 adalah jumlah kegiatan. Selanjutnya, titik impas. Titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi. Jadi dapat dikatakan kondisi pendapatan perusahaan dalam keadaan seimbang. Pertama, sistem konvensional dengan rumus X, I ditambah F dibagi P dikurang V. Dalam hal ini, X adalah unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. I adalah laba sebelum pajak penghasilan. F adalah total biaya tetap. P adalah harga jual per unit. V adalah biaya variabel per unit. Yang kedua, sistem JIT dengan rumus X1 sama dengan I ditambah F1 ditambah X2 V2 dibagi P dikurang V1. Dalam hal ini, X1 adalah unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. I adalah laba sebelum pajak penghasilan. F1 adalah total biaya tetap. X2 adalah jumlah kuantitas berbasis non-unit. V2 adalah biaya variabel berbasis non-unit. P adalah harga jual per unit. V1 adalah biaya variabel per unit. Penyelesaian keterbatasan tingkat produksi dalam kinerja keuangan. Tujuan utama dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham, tetapi mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih, net present value, NPV,
dari perkiraan laba masa depan. Beberapa alasan yang hanya mengandalkan ukuran-ukuran keuangan dapat menjadi fungsional. Pertama, hal itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Semakin besar tekanan yang diberi untuk mencapai tingkat laba saat ini, semakin besar kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah dalam jangka panjang. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang, guna memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satu tujuan mendistorsir komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajemen senior. Jika manajer unit bisnis dievaluasi berdasarkan anggaran laba mereka mungkin mencoba untuk menetapkan target laba yang mudah dicapai, sehingga mengarahkan pada data perencanaan yang salah untuk seluruh perusahaan karena laba yang dianggarkan mungkin saja lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. Keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada satu tingkat, manajer bisa saja memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang. Selanjutnya dari pembahasan tadi kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya disebutkan PT Kirana, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang menggunakan dua sistem biaya, yaitu satu sistem biaya konvensional, yang kedua adalah JIT. Sistem biaya konvensional menggunakan BOP menggunakan pengarahan biaya cost driver berbasis unit. Sistem JIT sendiri menggunakan pendekatan yang berfokus pada perusahaan biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode berikut ini disajikan data biaya produksi untuk bulan Desembernya. Dan seperti yang bisa sama-sama kita lihat, ada penjelasan bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, BOP variabel berbasis non-unit, BOP tetap langsung, dan BOP tetap bersama. Selanjutnya diminta sesuai dengan ada soal yang ada di bawah berikut ini. Dan berikut metode penyelesaiannya dengan satu jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar, biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Biaya yang dapat dihindarkan: satu, sistem biaya konvensional, keterangan angkanya ada yang sudah terlihat di presentasi ini. Kedua, sistem biaya JIT juga. Lalu pemasukan atau pencatatan dalam laporan laba ruginya sebagai berikut: sistem konvensional dan sistem JIT yang memang sudah disebutkan dalam penyelesaian tersebut. Lalu penyelesaian kedua, laporan laba rugi 1 Rp800 ditambah Rp70 sama dengan plus Rp90 sama dengan 960. Kedua, 800 ditambah 20 sama dengan 820. 30 dikali 1.545.000. 100 ditambah 30 1.500 dikali 1.500 sama dengan 195.000. Yang ketiga, sistem penentuan harga pokok konvensional menyediakan laporan yang menunjukkan profitabilitas produk, sedangkan sistem JIT ini menunjukkan adanya efisiensi karena JIT dapat mengubah beberapa jenis biaya. Misalnya, biaya tenaga langsung dapat menjadi tetap atau biaya langsung.